Pemirsa Kompas TV, As-Shaimun was-Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan momentum terbaik juga bagi kita untuk lebih meningkatkan pengabdian secara ruhaniyah kita. Karena ruhaniyah ini adalah sesuatu yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketulusan. Sehingga ketika dimensi ruhaniyah kita ini terbangun, maka konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Kita bisa merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasakan Allah itu begitu dekat dengan kita. Sehingga dalam kajian tasawuf itu akan terbangunlah apa yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya bahwa kita merasa diri kita ini diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita. Ada dua malaikat pencatat, Raqibun Atid. Sehingga dengan kesadaran ruhani bahwa kita ini diawasi, dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan berusaha berbuat yang terbaik. Kita mengutamakan kejujuran, keadilan, meskipun tak ada orang yang melihat kita. Sehingga kita nggak berani, melakukan azas mumpung. Bukankah hari ini banyak kehancuran, kezaliman terjadi, berbagai kriminalitas terjadi, karena orang suka menggunakan azas mumpung. Mumpung ada kesempatan, mumpung nggak ada orang yang lihat, mumpung aman, kapan lagi. Tetapi kalau sesuatu itu merugikan kita, merugikan orang lain, tentu itu harusnya tidak kita lakukan. Betapa sesungguhnya luar biasa pengabdian ruhaniyah Ramadan yang kita jalani 1 bulan ini, itu akan membangun kesadaran yang lebih dalam. Terbangun rasa al-mazaqah al-ilahiyah, terbangun rasa kebertuhanan, al-mazaqah al-insaniyah, terbangun rasa kemanusiaan, sehingga kita akan tampil sebagai khalifah Allah yang terbaik di dunia ini. Hablum minallah kita baik, hablum minannas kita juga terbangun dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati, sehingga kita hidup ini menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang harus kita lakukan. Maka yang kedua, pengabdian ruhaniyah kita yang terbaik juga kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bahwa kita berusaha wal anal kalam. Nah, kita mampu menjaga perkataan, menjaga lisan. Dan ini sesuatu yang sangat penting pada hari ini. Apalagi karena lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Orang-orang yang beriman, yang telah hidup ruhaniyahnya, mereka akan sangat menjaga tutur katanya. Gak berani mereka berbicara sembarangan, apalagi hari ini dengan perkembangan dunia teknologi, media sosial yang begitu gencarnya, manusia sudah berselancar di dunia maya. Sehingga kalau mereka tidak bisa menjaga dirinya, menjaga lisannya, ini bisa menjadi malapetaka yang sangat mengkhawatirkan kehidupan manusia modern pada hari ini. Oleh karena itu, jadikanlah momentum Ramadan ini kita lebih sensitif dan lebih berhati-hati dalam mempuasakan lisan kita. Karena hakikat berpuasa itu bukan saja imsakan, ya, bahwa kita menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa secara fikih, secara syariat. Tapi lebih jauh daripada itu, orang yang menghidupkan ruhaniyahnya, mereka juga akan melakukan imsak bih. Jadi ada imsakan, menahan diri, ada imsak bih, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga orang yang berpuasa itu tidak sekedar berpuasa secara syariat saja, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, mereka mempuasakan panca inderanya, mempuasakan hatinya bahkan, supaya tidak terlena dan lalai dengan kehidupan dunia yang fana ini. Nah, salah satunya adalah yang paling berat hari ini, puasa lisan. Maka saya ada satu rumus yang sederhana sekali, resep supaya hidup ini sehat, bahagia,
aman, nyaman. Ini resepnya, kena saya katakan resep nggak ada di toko obat. Jangan cari di toko obat, di apotik nggak ketemu, ini istilah saja. Resepnya adalah jamu jati kendi. Jamu itu jaga mulut. Nah, jadi kalau kita mau hidup ini selamat-selamat saja, jaga mulut, tidak berbicara sembarangan, apalagi menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita kebohongan, kebencian, carut-marut, jangan, itu merendahkan martabat kita. Nah, maka kalau kita ingin diri kita juga dihormati orang lain, hidup kita bermartabat, termasuk jagalah lisan kita itu. Dan hakikat pengabdian ruhaniyah Ramadan ini yang sangat penting adalah menjaga lisan. Jadikanlah kata-kata kita bagaikan obat yang menyembuhkan luka bagi orang lain, penyejuk bagi orang. Jangan jadikan lisan kita menjadi racun yang bisa mematikan, bahkan membinasakan orang lain. Nah, ini yang penting juga kita amalkan sebagai pengabdian ruhaniyah. Jamu, jaga mulut, tidak bicara sembarangan, termasuk menjaga sumber-sumber makanan. Jangan kita masukkan ke lambung kita zat-zat makanan haram, atau yang bersumber dari yang haram, nanti juga akan mempengaruhi karakteristik kita, mempengaruhi mentalitas kita, karena yang kita masukkan yang tidak baik. Nah, kemudian jati, jaga hati. Jauhkan penyakit-penyakit hati, kesombongan, kedengkian, ketakaburan, ya, khianat, dan sebagainya. Jangan kita lupakan. Orang lain mungkin tidak tahu yang ada di hati kita. Tapi Allah sangat maha tahu. Bahkan mata-mata yang berkhianat pun Allah tahu. Yang tersimpan di kedalaman hati, Allah juga maha tahu. Dan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Maka jati, jaga hati kita. Satu lagi kendi, kendalikan diri. Nah, kendalikan akal, selalu berpikir yang positif, selalu memulai dengan hal-hal yang positif, good news ya. Hidup dengan hal-hal yang baik, yang positif. Kendalikan juga hawa nafsu kita, kendalikan hati kita. Itu yang disebut dengan kendi, kendalikan diri. Nah, kalau kita sudah terapkan jamu jati kendi itu, insya Allah kita akan lebih baik, ruhaniyah kita akan lebih bening, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu merasakan dekatnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.